Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Walaupun masih dalam keadaan daring, semoga perkuliahan ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi diskusi tentang penilaian kinerja guru dan perlindungan serta penghargaan terhadap guru. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Yuni Kartika sebagai moderator dan pemateri kedua, Mariani sebagai pemateri pertama, dan Wardah Sahra sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Mariani sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian penilaian kinerja guru. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Selanjutnya yaitu tujuan sistem penilaian kinerja guru. Pada dasarnya, setiap penilaian kinerja guru bertujuan untuk menentukan tingkat kompetensi seorang guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dan mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Kemudian yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang terakhir, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir serta bentuk penghargaan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi sistem penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi. Yang pertama, menilai untuk kerja atau kinerja. Guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah pada tahun penilaian kinerja guru dilaksanakan. Selanjutnya yaitu syarat sistem penilaian kinerja guru. Untuk memperoleh hasil penilaian yang tepat dan benar, penilaian kinerja guru harus memenuhi persyaratan seperti yang pertama, valid. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan valid apabila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu reliable. Dan yang ketiga yaitu sistem penilaian kerja guru dikatakan reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya yang ketiga yaitu praktis. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan.
Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Mariani tentang pengertian penilaian kinerja guru dan syarat sistem penilaian kinerja guru. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin C dan D akan saya bawakan sendiri. Nah, kita mulai dari poin C. Poin C yaitu prinsip pelaksanaan kinerja guru. Nah, agar hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kinerja guru ini harus memenuhi prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan. Nah, penilaian berdasarkan ketentuan ini merupakan penilaian kinerja guru yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya poin kedua. Poin kedua yaitu berdasarkan kinerja. Di dalam poin kedua ini, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan sesuai dengan fungsi sekolah dan madrasah. Nah, poin ketiga yaitu berlandaskan dokumen. Pada prinsip ketiga ini, penilai, guru yang dinilai, dan unsur lain yang terkait dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian guru, terutama yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai guru dan unsur lainnya yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Nah, poin keempat yaitu dilaksanakan secara konsisten. Nah, pada poin ini penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahunnya, yang diawali dengan evaluasi diri, tetapi harus dengan memperhatikan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu objektif. Nah, objektif ini adalah penilaian guru yang dilakukan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Nah, poin yang kedua yaitu adil. Nah, adil di sini yaitu penilaian kinerja guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru. Artinya di sini tidak ada yang membedakan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Itu harus bersifat adil. Nah, poin yang ketiga yaitu akuntabel. Akuntabel ini hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan. Nah, poin yang keempat yaitu bermanfaat, yang dimana penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya. Nah, yang kelima yaitu transparan. Transparan di sini merupakan proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. Nah, poin keenam yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, maksudnya adalah penilaian yang berorientasi pada tujuan ini telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu poin ketujuh yaitu berorientasi pada proses. Nah, berorientasi pada proses ini, penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan proses, yakni guru dapat mencapai hasil tersebut. Nah, yang
Poin selanjutnya yaitu berkelanjutan. Penilaian-penilaian kinerja ini dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus atau ongoing selama menjadi guru. Nah, poin selanjutnya yaitu rahasia. Nah, rahasia ini merupakan hasil penilaian kinerja guru hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang keempat, yakni aspek penilaian kinerja guru. Nah, di dalam aspek penilaian kinerja guru ini, seperti yang kita ketahui bahwa guru sebagai pendidik yang profesional mempunyai tugas utama sebagai pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utama tersebut, guru juga dimungkinkan untuk mempunyai tugas-tugas lain yang relevan sesuai dengan fungsi sekolah dan madrasah. Nah, aspek penilaian kinerja guru ini terpacu pada penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dan guru BK yang dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan menilai, termaksud di dalamnya menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut. Nah, dimensi tugas utama ini kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja yang dapat terukur sebagai bentuk unjuk kerja guru dan dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai tugas utamanya tersebut akibat dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan tentang prinsip-prinsip penilaian kinerja guru dan aspek penilaian kinerja guru. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Wardah Sahra, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya sendiri akan menjelaskan materi poin E tentang prosedur penilaian kinerja guru. Pada poin E, prosedur penilaian kinerja guru, telah dijelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, periode pelaksanaan penilaian kinerja guru. Di sini telah dijelaskan bahwa penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, akan tetapi dilaksanakan sepanjang tahun, terutama dalam memantau unjuk kinerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, di sini telah dijelaskan juga bahwa dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Nah, ada dua kegiatan yang akan dilakukan dan wajib dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, kegiatan evaluasi diri, dan yang kedua, penilaian kinerja guru. Nah, pada poin kedua, yaitu metode penilaian kinerja guru. Nah, terdapat 4 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya. Yang pertama, guru mata pelajaran atau guru kelas. Yang kedua, guru BK atau konselor, dan yang ketiga, guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah dan madrasah, dan yang terakhir, penilaian terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Pada
poin ketiga yaitu mekanisme pelaksanaan kinerja guru. Nah, telah dijelaskan bahwa kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, yang kedua, tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan itu sendiri terdiri menjadi dua, yaitu tahapan pelaksanaan evaluasi diri, yang kedua pelaksanaan penilaian kinerja guru dalam periode 4-6 minggu di akhir kurun waktu 2 semester. Dan yang selanjutnya tahapan pemberian nilai, tahapan persetujuan, dan yang terakhir tahapan pelaporan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan yang saya perbuat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami bawakan tentang penilaian kinerja guru, perlindungan, serta penghargaan terhadap guru. Dari pemaparan materi tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa penilaian kinerja guru dilakukan untuk melihat kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas lainnya yang relevan sesuai dengan sekolah dan madrasah. Nah, hasil penilaian kinerja guru selanjutnya digunakan untuk membantu guru dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya pada kompetensi tertentu sesuai keperluan. Dengan demikian, guru diharapkan akan mampu berkontribusi secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik dan sekaligus membantu guru dalam pengembangan karirnya sebagai seorang yang profesional. Dengan demikian, penilaian guru merupakan bagian dari proses untuk meyakinkan semua pihak bahwa setiap guru adalah seorang yang profesional dan peserta didik dapat memperoleh kesempatan terbaik untuk dapat berkembang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, sekianlah diskusi kami pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.